Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Bagaimana puasanya hari ini? Semoga lancar-lancar saja ya. Jangan lupa sholat 5 waktu dan berbanyak membaca Al-Quran. Nah, Kak Plans hari ini akan membahas seorang ilmuwan muslim dari periode awal abad pertengahan, yaitu Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan atau dikenal sebagai Geber di dunia barat adalah seorang pemikir dan ilmuwan muslim dari periode awal abad pertengahan. Ia melahirkan sejumlah karya besar dari bidang kimia, alkimia, dan filosofi. Banyak dari karya-karyanya itu diterjemahkan dan didistribusikan ke seluruh pusat pembelajaran di Eropa. Berkat kontribusinya yang sangat besar dan dianggap telah meletakkan dasar-dasar kimia modern, Jabir bin Hayyan kemudian dikenal sebagai Bapak Kimia Modern. Jabir bin Hayyan lahir di Khurasan, Iran pada 100 Hijriah atau 721 Masehi dengan nama lengkap Abu Musa Jabir bin Hayyan al-Sufi al-Azadi. Ayah dari Jabir bin Hayyan adalah seorang ahli obat-obatan yang terlibat intrik politik hingga akhirnya dieksekusi tidak lama setelah lahirnya Jabir. Setelah itu, keluarganya berpindah ke Arab, di mana Jabir belajar di bawah bimbingan ulama Harbi al-Himyari. Pada tahun-tahun berikutnya, ia menjadi murid Imam Ja'far bin Muhammad as-Sadiq, Imam Syiah yang juga keturunan dari Nabi Muhammad. Dari Imam Ja'far bin Muhammad as-Sadiq inilah, Jabir bin Hayyan mendapatkan ilmu di bidang kimia yang kemudian terus diasahnya. Penemuan Jabir bin Hayyan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam bidang kimia alkimia, yaitu cabang ilmu pengetahuan yang fokus pada transmutasi unsur. Penemuannya membuka jalan bagi sebagian besar ahli kimia dan alkemis Islam setelahnya, termasuk Razi, Tukhrai, dan Al-Iraqi. Ia menerapkan pengetahuannya di bidang kimia dan alkimia untuk meningkatkan banyak proses manufaktur, seperti misalnya dalam pembuatan baja dan logam lainnya, mencegah karat, mengukir emas, mewarnai dan anti air kain, menyamakan kulit, dan analisis kimia pigmen dan zat lainnya. Jabir bin Hayyan mencatat bahwa anggur mendidih melepaskan uap yang mudah terbakar, sehingga membuka jalan bagi penemuan etanol al-Arazi. Berbagai bidang keilmuan Jabir bin Hayyan menekankan pentingnya eksperimen dalam kimia. Ia diketahui memiliki laboratorium kerja di Kufah yang reruntuhannya baru ditemukan 2 abad setelah kematiannya. Dari penelitiannya, Jabir bin Hayyan memperkenalkan sejumlah peralatan laboratorium seperti pemanas air, tungku pembakaran, serta sistem untuk filtrasi dan distilasi. Kemudian namanya dikaitkan dengan pengenalan metodologi eksperimental ke dalam alkimia dan penemuan beberapa proses kimia yang digunakan hingga saat ini. Misalnya kristalisasi, kalsinasi, sublimasi, dan penguapan, tesis asam, dan distilasi. Selain itu, Jabir dapat dianggap sebagai perintis ditemukannya hukum perbandingan tetap. Kontribusi Jabir bin Hayyan yang luas terhadap perkembangan ilmu pengetahuan kimia membuatnya dijuluki sebagai Bapak Ilmu Kimia Modern. Selama mengabdikan diri dalam ilmu pengetahuan di bidang kimia dan alkimia, Jabir bin Hayyan diduga telah menulis ratusan karya. Buku-bukunya tidak hanya menjadi acuan para cendekiawan muslim, tetapi juga sangat mempengaruhi para alkemis Eropa abad pertengahan. Kitab Al-Kimia, Kitab Al-Sab'in, Kitab Ar-Rahmah, Al-Tajmi, Al-Zilaq, Al-Saraqi, Kitab Al-Rahmah, Kabir, Al-Kutub, Al-Mi'ah, Kitab Al-Ida, Al-Musahad, Al-Asyaro Al-Kutub, Al-Insrun, Kutub Al-Mawazin, Al-Kutub Al-Kamsumi'ah, Kitab Al-Bad, Kitab Al-Kamsin, Kitab Malik Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan menghabiskan sisa hidupnya di Kufah. Ia diperkirakan meninggal pada sekitar abad ke-10. Begitulah penjelasan singkat tentang Al-Khawarizmi. Semoga bermanfaat buat kita semua.
Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Kak Frans pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.